Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roblox, dunia virtual tanpa batas. Tapi tahukah kalian, ada 3 hal yang sering jadi perdebatan. Apakah ini dilarang dalam Islam, mitos, atau fakta? Roblox. 3 hal yang dilarang dalam Islam saat main Roblox, mitos atau fakta? Kita akan membedah secara mendalam, bukan untuk melarang total, tapi untuk bermain secara bertanggung jawab sesuai syariat. Mari kita mulai. Roblox adalah platform raksasa. Jutaan anak muda Indonesia menghabiskan waktu di sini. Ini bukan lagi sekedar game, tapi bagian dari kehidupan sosial. Tapi di balik keseruannya, muncul pertanyaan teologis. Hari ini kita fokus pada pilar pertama, syirik dan sihir. Keterlibatan dalam konten syirik atau sihir di dalam game. Banyak game di Roblox melibatkan mantra, ritual pemanggilan, atau penggunaan kekuatan yang menyerupai sihir hitam. Dalam Islam, syirik adalah dosa terbesar. Walaupun itu hanya dalam dunia virtual, bagaimana dampaknya terhadap akidah pemain? Mitosnya, ini hanyalah fiksi, tidak akan mempengaruhi kepercayaan di dunia nyata, jadi aman saja. Faktanya, para ulama menekankan bahaya pembiasaan. Jika anak terbiasa melihat dan berinteraksi dengan ritual syirik, batas antara halal dan haram bisa kabur. Hukumnya, berinteraksi aktif dalam ritual syirik, bahkan virtual, harus dihindari. Bermain game yang hanya bertema fantasi tanpa ritual spesifik masih diperbolehkan. Solusinya, pilih game yang fokus pada pembangunan, petualangan non-magis, atau role-playing yang positif. Pindah ke pilar kedua, yang lebih sering memicu perdebatan di kalangan orang tua, aurat dan etika pakaian. Avatar kustomisasi di Roblox sangat bebas. Ini menimbulkan isu tentang representasi aurat dan pakaian yang tidak pantas. Apakah aurat dalam dunia nyata sama dengan aurat di dunia maya? Ini pertanyaan krusial. Mitosnya, avatar hanyalah boneka digital, tidak ada dosa jika kita berpakaian minim atau aneh. Faktanya, jika seseorang terbiasa menampilkan diri secara terbuka di dunia maya, ini bisa mempengaruhi rasa malu dan adab mereka di dunia nyata. Tasyabuh atau menyerupai lawan jenis. Di Roblox, fitur ini sangat mudah diakses. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki memakai pakaian perempuan dan sebaliknya? Hukum Islam sangat jelas melarang tasyabuh. Meskipun virtual, memilih identitas yang bertentangan dengan fitrah jenis kelamin adalah tindakan yang harus dihindari. Intinya adalah menjaga akhlak. Avatar kita harus mencerminkan adab dan moral yang kita pegang, bahkan saat kita bermain. Bagi orang tua, penting menggunakan fitur parental control untuk membatasi kustomisasi yang ekstrim dan interaksi chat yang tidak senonoh. Sekarang kita masuki pilar ketiga. Ini adalah larangan yang paling nyata dan berbahaya, kelalaian kewajiban. Pilar ini bukan tentang apa yang ada di dalam game, tapi tentang apa yang kita tinggalkan di dunia nyata karena game tersebut. Kewajiban utama seorang Muslim adalah sholat. Apakah kalian pernah menunda sholat atau bahkan meninggalkannya demi menyelesaikan level di Roblox? Saat azan berkumandang, panggilan Tuhan harus diutamakan di atas segala hiburan duniawi. Ini adalah fakta yang tak berbantahkan. Ah, tanggung, 5 menit lagi selesai. Sholat bisa dikodo nanti. Faktanya, menunda sholat hingga keluar dari waktunya tanpa alasan syar'i adalah dosa besar. Game apapun tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Bukan hanya sholat, kelalaian juga mencakup kewajiban belajar, membantu orang tua, dan menjaga kesehatan. Roblox bisa menyebabkan kecanduan. Kecanduan adalah penyakit yang mengikis tanggung jawab dan melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya.
Kunci utama di sini adalah moderasi atau tawazun. Berilah hak untuk waktu bermain, tapi utamakan hak Allah dan hak diri sendiri. Terapkan aturan waktu yang ketat. Screen time hanya boleh setelah semua kewajiban harian terpenuhi. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Gunakan waktu luangmu dengan bijak. Mari kita rangkum. Hal pertama, syirik, sihir. Fakta, harus dihindari konten yang melibatkan ritual. Mitos, jika semua game fantasi itu haram. Hal kedua, aurat akhlak digital. Fakta, pilihlah avatar yang mencerminkan adab dan jauhi tasyabuh. Mitos, jika avatar tidak berdampak apa-apa. Kelalaian kewajiban. Fakta paling kuat, game menjadi haram jika menyebabkan kita meninggalkan sholat, belajar, atau durhaka pada orang tua. Jadi, apakah Roblox dilarang total dalam Islam? Jawabannya, tidak jika kita mampu mengontrolnya. Intinya, Roblox menjadi haram bukan karena platformnya, melainkan karena perbuatan haram yang kita lakukan di dalamnya atau karenanya. Bagi orang tua, jangan hanya melarang, tapi ajari anak untuk memilah dan memilih konten yang baik. Bagi pemain, ingatlah, dunia akhirat lebih penting daripada item langka di Adopt Me atau Air virtual. Pilihlah server roleplay yang mengajarkan nilai-nilai positif, seperti membangun komunitas, saling tolong-menolong, dan kreativitas yang bermanfaat. Periksa kembali niatmu. Apakah kamu bermain untuk hiburan sehat, ataukah untuk lari dari tanggung jawab? Dunia digital adalah ujian. Kita harus bisa membuktikan bahwa teknologi tidak akan memisahkan kita dari Allah SWT. Semoga kita semua bisa menjadi gamer muslim yang bertanggung jawab. Mari kita sebarkan ilmu ini. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang sadar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.